Terletak di jantung Asia Tengah, Uzbekistan merupakan sebuah negeri yang dijuluki sebagai tanahnya para imam. Sebab di tempat ini, di antara lembah-lembah subur serta gurun yang tidak berujung, telah lahir para ulama besar yang namanya bersinar menerangi kegelapan, membimbing umat manusia menuju puncak kecemerlangan ilmu pengetahuan. Kecerdasan Imam Al-Bukhari, kesarjanaan Imam At-Tirmidzi, kepakaran Imam Abu Mansur Al-Maturidi, serta kebijaksanaan Ibnu Sina, semuanya merupakan warisan yang tidak ternilai bagi dunia Islam yang berasal dari Uzbekistan. Mereka adalah bintang-bintang yang terang di langit ilmu, yang cahayanya terus memandu jalan para pencari kebenaran di seluruh dunia. Di bawah naungan dinasti Abbasiyah yang berlangsung dari tahun 750 hingga 1258 Masehi, Bukhara yang saat ini terletak di jantung Uzbekistan berdiri megah sebagai pusat peradaban Islam, dengan obor yang terus menyala menerangi segala zaman. Kota Bukhara mencapai puncak kejayaannya sebagai kota yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang hadis serta fikih, berkat dukungan dari pemerintah Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad. Di antara lorong-lorongnya yang bersejarah, Imam Al-Bukhari dengan nama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari menghirup nafas pertamanya lahir pada tanggal 21 Juli tahun 810 Masehi. Beliau adalah sang maestro hadis yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin fil Hadis atau pimpinan orang-orang beriman dalam hal ilmu hadis. Dengan tekad yang tidak tergoyahkan, beliau mengumpulkan hadis-hadis Nabi, menyaringnya dengan tingkat ketelitian yang hanya bisa dicapai oleh hati yang penuh dengan keimanan serta pikiran yang sangat tajam. Bahkan pada usia 10 tahun, beliau telah banyak menghafal hadis Nabi tanpa mencatatnya. Para ulama menyebutkan bahwa Al-Bukhari menghafal lebih dari 600.000 hadis. Dan karya beliau, yaitu Sahih Al-Bukhari yang memuat sebanyak 7.275 hadis, merupakan mahakarya yang menjadi rujukan para ahli hadis maupun lembaga pendidikan Islam di berbagai penjuru dunia. Kendati demikian, seperti bintang yang paling terang di langit malam, pada akhirnya Imam Al-Bukhari berpulang pada tanggal 1 September tahun 870 Masehi, meninggalkan dunia ini pada malam Idul Fitri yang suci saat umat Islam merayakan kemenangan setelah berpuasa penuh di bulan Ramadan. Beliau dimakamkan di Samarkand, sebuah wilayah yang saat ini juga termasuk bagian dari Uzbekistan, dengan nama dan warisannya yang terus hidup membimbing umat manusia melalui kegelapan menuju cahaya keabadian. Kemudian di kota Termes yang bersejarah, di tepi sungai Amudarya yang agung, lahirlah seorang putra yang kelak akan tumbuh sebagai bintang yang menyinari lautan ilmu hadis. Beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa As-Sulami At-Tirmidzi, atau yang lebih dikenal sebagai Imam At-Tirmidzi. Dengan pena yang tidak pernah lelah, serta hati yang dipenuhi cinta akan sunnah, Imam At-Tirmidzi mengumpulkan mutiara-mutiara hadis dalam karya-karyanya yang sangat monumental. Di tengah gema takbir serta tahmid yang menggema di langit, terciptalah sebuah buku berjudul Jami' At-Tirmidzi, sebuah karya agung yang lahir dari tinta emas Imam At-Tirmidzi. Buku ini berdiri gagah sebagai salah satu dari 6 kitab hadis utama yang menjadi mercusuar bagi para pencari kebenaran, menjadi rujukan yang tidak tergantikan bagi ulama-ulama dunia, membimbing mereka melalui labirin ilmu syariat dengan cahaya yang tidak akan pernah redup. Dalam keheningan malam yang penuh dengan doa serta zikir, Imam At-Tirmidzi menulis kitab Syama'il Muhammadiyah dengan tinta yang dicampur dengan air mata rindu. Kitab Syama'il Muhammadiyah ini yang dikompilasi oleh Imam At-Tirmidzi bukan sekedar karya biasa, melainkan ibarat sebuah jendela yang terbuka lebar, menyingkap setiap detail dari kehidupan Rasulullah, memandu jalan menuju kecintaan yang lebih dalam kepada beliau, sebuah undangan untuk mengenal beliau lebih dekat. Imam At-Tirmidzi dengan metodologi yang inovatif serta keahlian yang luas dalam fikih serta sejarah Islam
telah mengukir namanya dalam batu nisan sejarah Islam. Dan hebatnya, kecemerlangan beliau tidak pernah memudar, meskipun beliau mengalami kebutaan pada akhir hayatnya, hingga wafat pada tahun 944 Masehi di Samarkand. Ingatan beliau yang fenomenal, yang mampu mengingat hadis-hadis yang didengarnya sekali saja, adalah warisan yang akan terus hidup, menjadi sumber inspirasi bagi setiap generasi di masa mendatang. Pada tahun 853 Masehi, di desa Matrid, sebuah daerah di Samarkand yang saat ini termasuk bagian dari Uzbekistan modern, lahirlah sang bintang yang ditakdirkan untuk menjadi benteng akidah umat Islam. Dia adalah Abu Mansur Muhammad bin Mahmud al-Maturidi, atau yang lebih populer dengan nama Imam al-Maturidi. Ketika daerah Asia Tengah merupakan wilayah strategis sebagai jalur perdagangan dan pertemuan budaya dari daratan Cina hingga kawasan Timur Tengah, maka Mu'tazilah, Qoromitoh serta ajaran Zoroaster atau Majusi mulai menyebar dan berkecambah di sekitar wilayah Asia Tengah. Di tengah gurun ilmu yang berdebu ini, Imam Abu Mansur al-Maturidi berdiri sebagai penjaga mercusuar kebenaran. Beliau bukanlah pembawa ajaran baru, melainkan pelindung akidah yang telah ada sejak zaman Nabi Muhammad, mengukuhkan fondasi keimanan yang lurus, menegakkan prinsip-prinsip yang telah diwariskan sejak alam fajar Islam, serta memurnikan kembali esensi iman yang telah terkontaminasi oleh pemikiran yang menyimpang. Ketika wafat pada tahun 944 Masehi, Imam al-Maturidi meninggalkan warisan yang tidak terhapuskan. Dengan karyanya yang berjudul Kitabut Tauhid serta Takwilatu Ahlus Sunnah, sebuah warisan yang terus mempengaruhi jutaan jiwa, dari lembah-lembah Asia Tengah hingga menara-menara Istanbul serta Delhi, menginspirasi generasi demi generasi dalam pencarian mereka dalam kebenaran ilahi. Uzbekistan, tanah yang subur dengan keilmuan, telah melahirkan para ulama besar yang karya dan pemikiran mereka terus memancarkan cahaya hingga ke penjuru dunia. Di antara mereka, terdapat Ibnu Sina yang dikenal sebagai bapak kedokteran modern, mengarang buku berjudul Kitabus Syifa yang menjadi rujukan utama dalam ilmu kedokteran selama berabad-abad. Di sisi lain, terdapat Imam Bahuddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah, yang telah menginspirasi banyak jiwa dengan ajaran tasawufnya yang mendalam serta pengaruhnya yang sangat luas. Selain itu, Abu Laith As-Samarqandi, penulis buku berjudul Tanbihul Ghafilin, sebuah buku yang berisi nasihat dan hikmah yang hingga kini masih menjadi pedoman bagi umat Islam, khususnya pesantren-pesantren di Indonesia. Sementara itu, Muhammad bin Musa al-Khawarizmi yang dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar memberikan kontribusi monumental dalam matematika, astronomi, serta geografi. Karyanya yang berjudul Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisabil Jabr wal Muqabalah mengenalkan konsep aljabar pada dunia barat serta menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Namun demikian, tidak hanya mereka. Banyak lagi ulama yang telah lahir dari Uzbekistan yang turut serta mengukir sejarah dunia. Mereka adalah saksi atas kejayaan masa lalu yang kini menjadi inspirasi bagi generasi mendatang dalam menuntut ilmu serta kebenaran.